Luangkanlah waktu Anda sejenak untuk mengenali tubuh Anda. Apakah ada benjolan di sekitar lipatan payudara Anda? Waspadalah, bisa jadi Anda sedang menderita kanker payudara. Pemirsa, bersama saya Siska Oktaviani dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Kali ini kita akan membahas tentang kanker payudara bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi sel itu berasal dari tubuh kita sendiri, tapi dia mempunyai sifat yang tidak normal. Dalam arti tumbuhnya cepat, dia berlipat-lipat tumbuhnya, terus kemudian dia mudah menyebar, dan seperti juga arti kata cancer itu artinya kepiting. Jadi capit, diibaratkan seperti capit. Jadi dia memegang erat jaringan sekitarnya itu, atau menyusup ke jaringan yang sehat. Itu adalah kanker. Kalau kanker payudara itu adalah suatu kelainan dari sel, dua sel. Nomor satu adalah sel saluran kelenjar air susu. Yang satu lagi sel dari saluran kelenjar air susu. Itu disebut kanker payudara yang mempunyai sifat itu, berlipat-lipat secara tidak normal, tumbuhnya cepat sekali, terus kemudian mudah menyusup kemana-mana dan mudah menyebar ke organ lain di luar payudara. Kanker payudara terjadi sebagai akibat sel-sel abnormal yang terbentuk pada payudara dengan kecepatan tidak terkontrol dan tidak beraturan. Kanker payudara merupakan salah satu penyakit penyebab kematian kelima di seluruh dunia, setelah kanker paru, kanker serviks, kanker hati, dan kanker usus. Bahayanya bahaya sekali, karena kematian di dunia karena kanker itu merupakan untuk kanker pada wanita itu nomor 2 sesudah kanker leher rahim, sehingga berbahaya gitu ya, berbahaya sekali. Dampak yang paling sederhana adalah timbulnya borok ya, kemudian dia melakukan penyebaran ke kelenjar getah bening sekitarnya, terus kemudian dia melanjutkan penyebarannya ke paru-paru atau liver atau tulang atau bahkan otak, yang kemudian akan menyebabkan organ-organ tersebut gagal berfungsi, kemudian meninggal. Kanker payudara merupakan suatu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal dari parenkima. Selain itu, penyakit ini oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dimasukkan ke dalam kategori penyakit International Classification of Disease atau ICD. Orang-orang yang berisiko mendapat kanker payudara nomor 1 adalah wanita yang mempunyai riwayat keluarga. Nomor 2, paparan hormon estrogen yang berlebih. Jadi pada wanita-wanita yang paparan hormon estrogennya berlebih, dia mempunyai risiko tinggi. Yang nomor 3 adalah wanita-wanita yang menggunakan suplemen makanan atau obat yang mengandung hormon. Itu sangat berisiko. Yang keempat, wanita yang gemuk. Karena dengan gemuk, maka kadar hormon estrogennya juga tinggi. Ya, nomor 5, wanita-wanita yang tidak atau jarang berolahraga. Umumnya kalau di dalam statistik itu sebarannya cukup luas. Dari pasien saya rata-rata usia tuh umumnya sekitar 35 sampai 45 tahun.
itu cakupan yang paling besar. Tetapi bukan berarti di bawah itu tidak ada. Karena pasien saya yang termuda itu 22 tahun. Dan yang tertua itu 75 tahun. Nah, tetapi jumlahnya tentu lebih sedikit daripada antara 35 sampai 45 tahun. Berdasarkan data Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta atau YKPJ, kanker payudara di Indonesia menjadi pembunuh wanita nomor 1, selain kanker mulut rahim atau kanker serviks. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apa penyebab utama timbulnya kanker payudara. Pemirsa, kanker payudara merupakan momok yang sangat menakutkan bagi wanita di seluruh dunia. Berikutnya, kita akan membahas gejala dan siapa saja yang beresiko terkena kanker payudara. Tetaplah bersama Pasien Sinar Rumah Sakit Santo Boromius.